Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik yang mendengarkan langsung maupun yang mendengar RRI Pro 2 dalam channel 90,3 MHz, semuanya mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin. Tadi Abu Mahmudin bertanya, seandainya panas terus, apakah tetap duduk mendengar? Seandainya berubah hujan lebat, apakah tetap duduk mendengar? Orang yang tetap duduk walau hujan walau panas disebut dengan istiqomah. Ini ada tulisannya. Pesantren Istiqomatud Din. Istiqomah walau hujan, walau panas. Istiqomatud Din. Istiqomah dalam din agama. Waktu lahirnya istiqomah karena ayahnya mengazankan ke telinganya di sebelah kanan. Ini waktu lahir dulu diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak di mulabuh anak yang lahir, waktu lahir ayahnya berisik, semua anak di mulabuh diazankan oleh ayahnya. Bapak-bapak yang dulu belum mengazankan anaknya, maka sekarang anaknya sudah besar, jangan diazankan lagi. Nanti pulang dari sini setelah Ustaz Somad, anak biar istiqomah diazankan. Jadi sudah Allahu Akbar, Allah. Anak sudah kelas 7 masih juga diazankan. Kenapa anak itu diazankan? Tujuannya supaya dia istiqomah din. Kenapa Ustaz menjadi itu? Saya nanti pulang ke rumah saya gantung di dinding. Anak saya juga saya akan bertanya. Ayah, ini sorban apa ini? Ini sorban Serambi Aceh. Siapa yang ngasih? Abu Mahmudin. Dari mana? Maulabu. Ayah pernah sampai ke Maulabu 3 kali ayah ceramah. Siapa yang bawa ayah ke Maulabu? Yang membawa ayah ke Maulabu namanya kawan ayah. Sama-sama dulu di pesantren Darul Arafah Medan. Sama-sama kami di Kairo, Mesir. Sama-sama pula nanti kami di surga bersama Nabi Muhammad. Istiqomah kami berteman, baik dalam keadaan berduit maupun kiri. Istiqomah kami bersahabat, baik dalam keadaan susah maupun lapang. Itulah kawan ayah dari Nangro Aceh Darussalam, Tengku Haji Fadil. Allahu Akbar. Tidak kenal orang ya? Cuma nanti kalau saya kasih tahu ibu-ibu pasti sedih. Mau saya kasih tahu? Nanti saya kasih tahu ibu nangis. Janji dia sudah nikah. Jadi ibu, bapak, hidup ini kaya tak penting, hidup ini miskin tak penting. Yang penting adalah istiqomah. Ini berat Pak Ustaz, berat istiqomah. Istiqomah itu berat karena balasannya surga. Kalau ringan namanya
Polres. Kenapa beliau lulus jadi polisi? Karena beliau istiqomah. Terus begitu maka kita selalu minta sehari semalam 17 kali sehari semalam kita minta jalan orang yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Nama sifatnya istiqomah, nama jalannya siratal mustaqim. Tengok anak Ustaz istiqomah merekam dari Allah. Satu akan menjadi Menkom Info. Kalau dari kecilnya sudah suka pengajian, dari kecilnya sudah datang ke daerah, dari kecilnya sudah cinta kepada ulama, kepada abu, kepada abi, kepada tengku, maka insya Allah Allah bisa karena dia terbiasa cinta dengan pesantren, terbiasa datang mendengarkan pengajian. Kalau dari kecil saja dia sudah sayang sama ustaz, maka nanti setelah lajang, setelah besar, berhasil, dialah yang akan membimbing masyarakat Maulabu menuju ridho Allah. Amin. Oh, ada kawan-kawan kita mau mengambil duit bapak ibu, boleh nggak? Ini dah orang istiqomah. Ada orang itu datang hujan, apakah tetap duduk? Duduk. Datang panas, tetap duduk? Duduk. Ada orang mengambil duit, pulang. Mereka istiqomah. Walau hujan, walau panas, walau duitnya diambil, tetap duduk. Mainkan. Duit yang diambil ini bukan untuk ustaz, bukan untuk daya, tapi mau dibawa ke Palestina. Palestina itu saudara kita. Mereka bukan orang Aceh. Mereka saudara bukan karena sama suku Aceh. Mereka saudara bukan karena negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka saudara dalam la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Ada orang sekali mengudara tetap di udara. RRI pro udara. Mana tukang kutip duit itu? Udah, satu orang main ke atas. Karena yang di bawah ini berikan diri saja. Terbawa sikat hiu di atas. Yang di sana mulai berbisik. Ustaz Somad judulnya istiqomah. Dia pun istiqomah di depan anak-anak gadis. Rasa Ustaz gatal. Saya bagi-bagi di sini 20 menit, nanti saya di sini 20 menit, ke sana 20 menit. 20 kali 3 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Gimana sama ceramah 600 ml ya? Kecuali di Serambi Aceh, karena di sini tidak dikasih botol tapi kelapa muda. Aduh. Saya pun diminta juga. Ada orang-orang kalau sedang dengar pengajian hatinya tenang. Ibu termasuk yang tenang? Tenang. Tapi begitu menengok kotak dekat mulai tak tenang. Tadi waktu dengar pengajian, Assalamualaikum, hati tenang. Begitu nampak kotak,
5 menit lagi. Tenang, saya istiqomah 20 menit di sini, 20 menit di sini, 20 menit di sini. Setelah itu masuk azan maghrib dan kita istiqomah sholat maghrib. Nanti kalau nampak saya tiba-tiba pergi, bukan berarti saya tak istiqomah sholat. Saya sholat jamak takhir. Saya jelaskan itu di sini supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ada yang jawab di padang bola. Waktu hidupnya la ilaha illallah, waktu matinya ibu punya suami, betul? Suaminya mau mati. Apa yang ibu bisikkan ke telinga suami ibu? Lah, hebat perempuan di Molabu, hebat perempuan diserang di Mekah, serang di Aceh, serang di Madinah. Yang dibisikkannya adalah la ilaha. Ada sekarang perempuan suaminya mau mati, yang dibisikkannya mana surat tanah. Maka yang kita bisikkan adalah la ilaha illallah. Itulah mengapa kita diajak zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu. Makanya kalau mau berangkat dari rumah itu juga disebut Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Hidupkan mesin motor, panaskan tawa. Tiba-tiba ada rahasia. Mana STNK BPKB? Kata Pak Kapolres di pasti yang pengajian tidak bisa. Tidak bisa. Tetap boleh. Tetap lagi kan bayarlah pajak bermotor. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit yang Bapak Ibu berikan itu akan dikirimkan ke Palestina, diberikan baju musim panas, dibuatkan untuk menggali sumur bor supaya saudara kita yang sedang dijajah Israel laknatullah alaihim ditolong Allah, dan kita ikut menolong saudara kita. Intan surullah, kalau kau tolong hamba Allah, kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah pun akan menolong kamu. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tengok bapaknya. Istiqomah 2000 perak. Istiqomah itu bukan 2000. Istiqomah itu adalah naik 2000, 5000, 10.000, 100.000, 1 juta. Mudah-mudahan ada istiqomah yang naik meningkat terus, guys. Amin. Yang mendengar ceramah tidak bisa di bawah, naik ke atas. Yang tak bisa ke atas, naik ke yang lebih tinggi. Tak bisa lagi itu yang lebih tinggi. Hati-hati kalian pakai sarung, mereka nengok dari bawah. Habis 20 menit. Di sini saya pesankan, ingat tadi apa judul ceramah di sini tadi? Istiqomah. Sekali istiqomah juga jangan pulang dari sini tiba-tiba berubah. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Istiqomah. Istiqomah. Sekarang saya sedang berhadapan dengan, tadi di sini anak-anak gadis, di sini nenek-nenek.
Dari nenek-nenek inilah lahir laki-laki pemimpin-pemimpin bangsa. Abu, Abi, Tengku, Kapolres, Dandim, polisi, tentara, anak muda, semua laki-laki ini lahir dari perut perempuan-perempuan. Ada yang lahir dari tabung gas. Jangan menyepelekan perempuan, kulitnya keriput sudah tua. Mereka lah yang dulu menyebabkan kalian lahir ke atas dunia ini, wahai anak-anak lajang yang ganteng dan perkasa. Hai anak-anak lajang yang ada di atas sana. Kalian pikir kalian lahir di dunia ini langsung dari planet Mars? Kalian pikir kalian diterjunkan langsung dari tanah langsung dari langit? Tidak. Kalian pernah numpang di perut mereka 9 bulan 10 hari lamanya. Dulu belum ada operasi sesar, maka janin bisa sampai 2 tahun. Baca kitab-kitab suci. Tanya Abu kalau tak percaya. Janin dalam kandungan 2 tahun. Begitu lahir begini. Dikasih pisang nggak mau, jengkol. Sekarang janin tidak bisa. Datang dokter SPOG. Tahu SPOG? Spesialis objek. Tahu objek? Kandungan. Kalau nanti saya bilang gini itu kandungan. Ada orang yang bilang gini apa? Bahasa Jepang, kukira kurang lebih. Jangan pernah menyepelekan perempuan. Tidak ada satu pun laki-laki ini yang bisa mengandung. Inilah yang diinginkan bencong sampai hari ini. Mereka robah wajah mereka, masuk salon, berubah menjadi lady boy. Wajah lady, kaki boy. Bisakah mereka mengandung? Oleh sebab itu maka kalian hai laki-laki jangan pernah menyepelekan perempuan, karena gara-gara mereka lah kalian hadir di atas dunia ini. Kalian pikir kalian lahir di dunia ini tanpa perjuangan? Mereka melahirkan kalian meregang nyawa. Berapa ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan anak? Tanya dokter puskesmas. Keluar urat tangannya, meleleh air matanya, berdarah, sampai akhirnya mati. Perempuan yang melahirkan anak mati, maka matinya mati sah. Oleh sebab itu maka siapa yang hebat? Laki-laki atau perempuan? Mana salah banatin? Siapa yang menjaga 3 anak perempuan? Fa'adabahunna, dimasukkannya ke daya, dimasukkannya ke pesantren, disekolahkannya ke daya Istiqomatuddin, dimasukkannya ke daya Inaba. 2 kilometer dari sini ada Abu Zainal Abidin punya daya Inaba, dimasukkannya ke daya, maka anak itu menjadi anak yang solehah, melahirkan generasi yang baik-baik. Generasi yang baik inilah yang akan memerdekakan Palestina dari Israel. Mana dia yang mau memerdekakan Palestina? Belum kelihatan. Di mana anak mau memerdekakan Palestina dari Israel? Larinya aja pun pontang-panting. Dia mau menyerang tentara Israel itu haruslah badannya sehat, jiwanya kuat, makannya. Tadi saya jumpa dokter. Apa kata Pak Dokter? Semakin pendek ikat pinggangmu, semakin panjang umurmu. Semakin pendek ikat pinggangmu, semakin panjang umurmu. Kalau dibalik, semakin panjang tali pinggangmu,
Yang gemuk-gemuk jangan di situ. Saya cuma mau membahagiakan hati yang kurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak perempuan harus kita jaga. Kalian laki-laki jangan menyepelekan perempuan. Perempuan adalah adik kalian, perempuan adalah kakak kalian, perempuan adalah ibu kalian, perempuan adalah nenek kalian, perempuan adalah anak gadis kalian. Bagaimana kalau anak gadis kalian diganggu? Marah atau tak marah? Jangan ejek perempuan yang pakai cadar, dengan diejek. Ini banyak laki-laki ejek pakai cadar. Hai, ninja nih. Kenapa kalau perempuan pakai cadar kau ejek, tapi kalau perempuan pakai rok pendek kau diam? Kenapa kalau perempuan pakai cadar kau olok-olok? Ada perempuan yang tidak menutup kepala kau diam, berarti otakmu berkudis. Yang sudah pakai jilbab jangan ejek yang bercadar, yang bercadar jangan ejek yang berjilbab. Kalau yang bercadar mengejek yang berjilbab, yang berjilbab mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak pakai baju. Betul? Ngapain itu pakai cadar? Ngapain pakai cadar? Hai yang bercadar jangan marah, jawab saya dengan lembut. Kami bercadar bukan menjaga pipi kami. Kami bercadar bukan menjaga hidup kami. Kami bercadar bukan menjaga hidup kami. Lalu mau bercadar untuk apa? Kami bercadar untuk menjaga supaya matamu, lakimu yang gatal itu tidak merontok. Kira-kira bercadar itu baik atau tak baik? Baik! Ada anak gadis jahat. Seandainya dia tidak bercadar, dia berjalan di tepi jalan Maulago, maka banyaklah yang naik sepeda motor masuk panik gara-gara. Tapi karena dia bercadar menutup wajah, akhirnya selamat dari fitnah. Oleh sebab itu cadar ajaran Islam. Tapi di Aceh ini tidak ada perempuan yang tak pakai jilbab. Ada perempuan Aceh tak pakai jilbab? Tak ada. Inilah hebatnya perempuan Aceh. Cutnya deh pakai jilbab. Yang satu mengatakan pakai, yang satu mengatakan tidak. Waktu SD di dinding sekolah saya ada gambar Cut Nyak tidak pakai jilbab. Ternyata sekarang baru ditunjukkan gambar Cut Nyak yang asli, jilbabnya panjang. Ada gambarnya ketika diasingkan di Jawa Barat, karena dia tidak dibenarkan hidup di Aceh. Kalau dia ada di Aceh, maka orang Aceh semangat berperang, berteriak Cut Nyak serang Belanda, takbir. Habis Belanda itu pulang, tinggal telong Belanda sama durian Belanda. Maka Belanda takut dengan Cut Nyak ini perempuan berbahaya. Kalau sampai dia ada, akan terjadi pergolakan. Buang dia, dibuang ke Jawa Barat. Ternyata fotonya masih ada disimpan, jilbabnya panjang. Lalu siapa yang membuat Cut Nyak tidak berjilbab itu? Ada yang bermain seolah-olah Cut Nyak tidak pakai jilbab. Laknat Tuhan untuk kalian yang sudah memfitnah Cut Nyak. Cut Nyak perempuan yang istiqomah, perempuan yang menjaga kehormatan. Sekarang ada orang berkata, apa itu perempuan? Kasur, sumur, dapur, ada satu lagi, kubur. Ternyata itu bukan perempuan Aceh. Perempuan Aceh bukan di situ kehormatannya. Perempuan Aceh pakai jilbab, pakai cadar, mendidik anak. Jangan macam-macam perempuan Aceh. Senjatanya bukan pedang yang panjang, tapi kira-kira mana yang lebih berani? Orang pakai pedang atau pakai rencong? Kalau pedang panjang, musuhnya jauh, itu musuhnya. Tapi kalau rencong membunuh dari jarak dekat.
Nanti ibu begitu datang laki-laki langsung buka gorden. Wah, ini dia yang kita tunggu-tunggu calon menantu. Jangan buru-buru. Enggak, ini yang kuliah dalam istiqoroh tadi malam. Memang Toyota Alphard. Kata suaminya jangan buru-buru. Nanti kalau kita terburu-buru, Alphard berubah jadi Al-Fatihah. Tidak, Pak. Ini dia. Akhirnya dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar genggam emas permata karena kau ganteng kaya bawa mobil mahal tunai. Seminggu setelah menikah anak pulang berurai air mata. Ayah, kenapa? Ayah, kenapa? Kenapa? Mobilnya rental. Kalau kau sayang dengan anak gadismu, kalau sayang dengan anak perempuanmu, carikanlah menantu yang soleh, bukan somat. Di mana menantu yang soleh itu? Mereka tidak jauh-jauh dari sini. Mereka adalah anak-anak daya istiqomah. Bukan bohong, bukan jualan, bukan obat, bukan hoax. Gimana ceritanya? Datang perempuan berurai air mata, aku menyesal nikah dengan dia, Pak Ustaz. Dulu tuh sangka kalau nikah dengan dia bahagia, karena dia PNS, duitnya banyak, mobilnya mewah. Tapi ternyata setelah menikah menderita, rasanya macam tidur sama babitan. Kenapa? Karena lagi tidak soleh. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup. Ibu-ibu kalau suaminya tak sholat, nah besok pagi masak sarapan nyanyikan lagi. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000. Kalau nggak dekat sini malah agak jauh nampol. Kalian boleh tertawa sekarang, kalian boleh tersenyum sekarang, tapi sampai masanya kalau kalian salah memilih suami, hanya melihat casingnya saja, kalian akan menderita seumur hidup. Hidup hanya sekali, buatlah hidup yang berarti anak-anakku sekalian. Siap? Siap kalian menerima anak-anak pesantren Istiqomatuddin? Beruntung kalian. Turun mereka. Mereka sedang menyiapkan mahar. Kalian anak-anak Istiqomatuddin harus membuatkan piagam penghargaan terima kasih untuk saya yang sudah berhasil menurunkan harga mahar. Saya sudah kasih jalan untuk kalian. Pulang dari sini, kalian tinggal datang saja. Kalian sudah terima semua udah. Ingat, janji kalian ucapkan tadi di depan masjid. Betapa indahnya akad di waktu siang. Malamnya datanglah anak-anak Dayak Istiqomatuddin mengambil air, memercikkan ke wajah kalian. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru pengantin baru dia percikan. Wake up my darling. Wake up my honey. Ayo tahajud sayang. Kalau yang dulu membangunkannya pakai air gitu. Kalau yang generasi milenial pakai pistol air tembak. Itu pun bukan pakai
air putih, pakai jus mangga. Tapi udah ambil foto. Ada foto yang saya senang. Jangan pas saya senang. Masya Allah, tabarakallah. Senang saya bertemu, tak tahu tak kenapa senang. Entah karena nengok mangga sedang berbuah. Karena yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sebelum di sini ku sampaikan istiqomah. Di sini ku sampaikan tentang muliakan orang. Ini apa yang dan kabilah terkucik video raya istilah. Di sini yang cocok adalah laki-laki semua, tak ada perempuan. Pejuang laki-laki yang siap menolong agama Allah. Siaplah. Inilah mujahid fisabilillah. Amin. Kalau kalian memang laki-laki yang gagah perkasa, apa bukti kalian laki-laki yang gagah perkasa? Jaga kehormatan Nangro Aceh Darussalam. Siap? Siap. Ada laki-laki yang hormat, gagah perkasa, memuliakan agama Allah dengan suaranya. Itu ustaz. Ada dengan tanda tangannya. Itu bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, wakil presiden. Ada dengan pistolnya. Polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara. Kita ini semua laki-laki menolong agama Allah sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Abdul Somad dengan suara ceramah. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, batuk mati. Saya kita mati banyak yang ketawa. Mestinya nanti jangan lupa. Jangan tinggalkan kami. Ini mati kan ya. Ustaz Somad itu ceramah di tanah lapang, ceramah di stadion. Tapi ada yang tidak ceramah. Mereka di kelas di masjid hidayah membacakan kitab Kalamun Alam Jumufidun Kastafim Ismon Wafi'lun Suma'adunil Kalim Sidlasana Kamjada Samsun Kok Samatun Toliban Sufitu Kontol Rodiman. Mereka membacakan kitab Al-Asbah wa Nazair. Mereka membacakan kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Ibnul Hajjaj. Mereka membacakan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Mereka membacakan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Mereka adalah para abu, para abi, para tengku, alim, ulama. Mereka ulama. Ustaz Somad bukan ulama. Jadi dia siapa? Dia yang suka mengutip-utip pendapat para ulama. Qala al-imam Ahmad bin Hanbal, qala al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala al-imam Abu Hanif al-Ghazali, qala fulan wa qala fulan, qala fulan, qala fulan. Karena sering mengutip pendapat ulama, disangka orang ulama, padahal tidak. Oleh sebab itu maka ada yang ceramah dengan suara menggelegar. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah suaranya menggelegar? Mikrofonnya mantap. RRI produk 90,3 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Ada orang mau ngambil layang-layang, layang nyangkut di tiang listrik. Pas mau ngambil hujan, tergantung di tiang listrik. Pas sebelum mati apa kata dia? Sekali di udara. Itu maksudnya. Dengarkanlah radio yang kira-kira nyanyi radio itu mengingatkan kita pada Allah. Ada yang berjihad dengan ceramah, ada yang berjihad dengan mengajar kitab kuning hidayah, tapi ada yang berjihad melalui media. Itulah dia mobilnya. Siaran luar. Jangan dekat-dekat sini, nanti kalian masuk radio.
Ada lagi yang berjuang melalui media. Ya, Sony, Panasonic, Oppo, Canon. Ini mereka ini berjuang atau tak berjuang? Berjuang. Perjuangan mereka paling berat. Ini kameramen ini, kalau sempatlah mereka silap sedikit saja, tua tahu efeknya kalau sudah tua. Matanya ini. Itu harus jadikan mereka. Tapi kalau ada laki-laki pas ketemu kalian tiba-tiba gini, kalian yang GR itu kameramen. Gara-gara mereka mensyuting Ustadz Somad inilah, maka ceramah Ustadz Somad bisa ditonton oleh seluruh dunia. Betul? www.youtube.com channel Tafakur. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ada yang berjihad melalui radio RRI Pro 2. Ada yang berjihad melalui TV One. Memang beda. Ada yang berjihad melalui ceramah, tapi akbar. Ada yang berjihad melalui baca kitab, tapi ada yang berjihad melalui siapa itu anggota DPR? Siapa yang memilih anggota DPR? Berapa TPS nih? Oh, Ustaz Somad caleg ya? Enggak, tak ada gambar saya di situ. Gambar saya ada di sini. Gambar saya terhormat. Kalau mereka kan itu yang manja-manja sekali. Saya bukan caleg, saya bukan jurkam, saya bukan kampanye. Saya hanya mengingatkan umat Islam, kalian harus memilih orang soleh supaya mereka berjihad di parlemen. Takbir. Mereka yang akan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya Kanun. Ustaz Somad hanya ceramah, tolong daya, tolong daya, tolong pesantren. Tapi mereka tidak ceramah, mereka hanya mengeluarkan perda, peraturan daerah. Kanun mesti ada dinas daya, dinas syariah. Maka keluarlah dinas syariah, dinas daya, menolong pesantren, menolong guru agama. Melalui apa? Melalui jihad konstitusi bernama parle artinya ngomong. Parlemen tempat orang ngomong. Makanya kalau ada orang dibayar untuk ngomong, digaji dengan APBD untuk ngomong, sampai di parlemen tidur. Makan sumpah, bocahnya campakan ke laut. Betul tak cakapnya? Campakan ke laut. Mudah-mudahan yang tidak memperjuangkan daya, yang tidak memperjuangkan syariah, mudah-mudahan tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan. Yang tersinggung sakit hati salah. Biasanya orang kalau dengar ceramah saya tersinggung, pulang berkunang-kunang mati. Tapi yang menolong daya, yang memperjuangkan syariat Islam, yang dengan tanda tangannya dia bisa menolong, mengharamkan khamar, undang-undang prostitusi haram, maka mereka yang berjuang berjihad menolong agama Allah dengan politik jahat, politik dosa, politik haram. Gara-gara orang bilang politik jahat, politik haram, politik dosa, akhirnya umat menghindari politik, tapi negara kita tetap demokrasi. Akhirnya pecandu narkoba jadi anggota dewan. Gara-gara apa? Gara-gara yang memilihnya orang sakau. Orang sakau akan memilih pecandu narkoba. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena orang ramai ini akan memilih orang-orang soleh, bukan sholat. Orang soleh pasti sholat. Orang sholat belum tentu sholat. Karena ada orang yang sholatnya hanya untuk alladzina hum yura'un.
wa yamna'una. Hai laki-laki yang gagah perkasa, hai laki-laki yang ganteng, yang hebat-hebat, hai laki-laki yang panjang umur, sehat badan. Kalau kalian mampu, calonkan diri kalian. Kalau kalian tidak mampu mencalonkan diri, kalian menusuk 17 April pagi. Apa yang mau kalian tusuk terserahlah, mau lubang hidungnya, mau telinganya. Yang penting kalian pilih orang-orang yang baik. Jangan kalian pilih karena dia bagi-bagi duku. Kalaupun ada yang ngasih duit, tapi kalau dia maksa, ambil aja. Sebenarnya saya nggak mau kok, karena saya tolak beberapa kali. Nggak mau harap, tapi dia ambil. Ambil duitnya dan coba.